akan menjelaskan materi bab 1 yaitu tentang administrasi. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.1 memahami administrasi. Tujuan pembelajarannya di sini Ibu mengharapkan setelah kalian mempelajari administrasi, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi ciri-ciri administrasi dan menyebutkan fungsi administrasi. Apa itu administrasi? Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Ya, itu pengertian administrasi. Adapun ciri-ciri administrasi, yang pertama, kalau administrasi pasti lebih dari 2 orang, ya. Tidak mungkin hanya 1 orang. Terdapat kelompok di sini administrasi itu terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang kedua, terdapat kerjasama antara tadi orang 1 dan orang 2. Terdapat proses atau usaha. Yang keempat, terdapat bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Yang terakhir, terdapat tujuan. Dari diadakannya administrasi itu pasti dikarenakan adanya tujuan. Adapun fungsi administrasi, yang pertama ada perencanaan. Diawali dengan perencanaan. Jadi di sini kalian memerlukan kegiatan administrasi itu, misalkan perencanaannya berupa pengumpulan data. Awal-awal kalian harus mengumpulkan data dulu. Setelah itu, setelah dikumpulkan datanya, lalu diolah. Setelah itu lalu disusun data yang telah kalian kumpulkan. Itu perencanaan. Yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian di sini aktivitas menyusun atau membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di sini pengorganisasian di sini kalian membentuk suatu organisasi dengan menempatkan orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang berikutnya ada staff. Staff di sini menyusun personalia dari suatu organisasi, mulai dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha untuk setiap tenaga petugas, memberi daya guna yang maksimal kepada organisasi. Jadi staf di sini menyusun personalianya dulu, misalkan mulai dari merekrut tenaga sampai ke pengembangan kemampuannya. Yang kelima ada pengarahan atau bimbingan. Di sini berhubungan dengan memberikan suatu bimbingan ataupun saran, perintah-perintah untuk tugas yang akan dilaksanakan agar tugas dilaksanakannya dengan baik dan benar. Berikutnya ada koordinasi. Koordinasi di sini melakukan sejumlah kegiatan agar berjalan dengan baik dengan menghindari terjadinya kekacauan. Jadi harus koordinasi dulu agar tidak adanya percekcokan, tidak adanya perselisihan, dengan menghubungkan atau menyatukan atau menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama. Jadi terdapatnya koordinasi antara pekerja satu dengan pekerja yang lainnya. Reporting, manajemen yang berada pada penyampaian perkembangan atau hasil dari kegiatan dengan pemberian keterangan dari tugas dan fungsi para pejabat yang lebih tinggi, baik lisan maupun tulisan. Jadi di sini reporting itu hasil dari penyampaian perkembangan bagaimana pekerjaan si staf tadi, misalkan itu. Jadi penyampaian informasi. Budgeting di sini berupa modal, suatu kegiatan yang mengelola dan perencanaan yang berkelanjutan mengenai anggaran atau keuangan. Adapun tujuan administrasi, yang pertama tujuannya agar seorang usaha dapat memonitoring kegiatan administrasi perusahaan. Dan yang kedua, dapat mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengorganisasian perusahaan
Dan yang ketiga, dapat menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasiannya. Dan yang keempat, dapat mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaan. Adapun jenis-jenis administrasi, yang pertama ada administrasi perkantoran atau publik. Jenis administrasi ini yaitu dalam bentuk kegiatan perencanaan keuangan, penagihan, pencatatan, personalia, dan distribusi barang serta logistik di sebuah organisasi. Jadi administrasi perkantoran itu yang berhubungan dengan keuangan, penagihan, pencatatan itu ya. Dan yang kedua ada administrasi negara. Kalau administrasi negara ini berkaitan dengan ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen penting, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif ya. Kalau negara itu berhubungan dengan ilmu sosial yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang bersifat keniagaan atau keuntungan bisnis ya. Sedangkan administrasi pembangunan meliputi proses pengendalian usaha oleh negara atau pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan. Sedangkan administrasi kependudukan sudah pasti penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk. Pokoknya administrasi kependudukan sudah pasti berhubungan dengan kependudukan. Yang berikutnya ada administrasi keuangan. Administrasi keuangan meliputi segala aktivitas yang berkaitan dengan keuangan dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi perusahaan. Ada yang berikutnya administrasi pendidikan. Sudah pasti di sini seluruh kegiatan-kegiatannya itu bersama yang harus dilakukan oleh semua pihak terkait dengan tugas-tugas kependidikan. Di sini sudah pasti administrasinya itu contoh berhubungan dengan kependidikan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu tentang administrasi. Sampai bertemu di kesempatan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.